kita lihat sama-sama, mungkin yang waktu itu pernah datang ya ke ibadah, bahwa hidup kita itu seperti pohon. Kita itu seperti pohon yang kita lihat sehari-hari itu adalah emosi yang kelihatan. Ya, cemas, depresi, takut, sehari-hari itu yang kita kelihatan itu. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita cemas? Apa sih yang membuat kita takut? Sebenarnya ada yang disebutnya akar, yaitu pola pikir. Jadi kecemasan, ketakutan, lalu kemudian sedih, marah itu adalah buah-buah yang terus-menerus timbul kalau akarnya kita nggak cabut. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang minum obat tidur atau minum anti cemas, tapi kok sama aja ya, timbul lagi buahnya, karena akarnya yang masih ada. Ya. Apakah serta-merta dengan COVID ini semua orang pasti cemas, pasti depresi? Enggak juga. Nah, kita lihat bagaimana kecemasan itu bisa terjadi. Oke. Alarm, ya. Jadi ketika kita dapat pertama kali kabar tentang COVID itu seperti alarm yang bunyi di kepala kita. Ingat nggak yang terjadi pada tanggal 2 Maret ketika pemerintah umumin ada kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3 terjadi. Apa yang terjadi pada hari itu? Langsung semua orang panik buying. Semua orang langsung ke supermarket beli apa aja, sepertinya kayak udah besok mau lockdown. Padahal enggak, masih bisa GoFood, masih bisa ke supermarket. Tapi itulah alarm yang berbunyi. Dan itu natural di setiap orang, gitu. Tapi memang ada orang yang masih pakai logika, ngapain gue beli-beli di supermarket? Ya kan, toh besok masih bisa. Mungkin besok langsung lockdown gitu. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Tapi rata-rata teman saya pada beli ke supermarket dengan antri 2 jam sampai 4 jam pun diantriin, beli segala macam karena jadi alarm tingkat 1 itu adalah memunculkan adrenalin kita keluar. Adrenalin itu akan membuat, oke, gue harus apa nih untuk ngatasin masalah ini. Tapi kalau alarm itu terus nyala, jadi alarm 2. Nah, alarm 2 itu sudah mulai timbul cemas. Ya. Mungkin ini mulai di pertengahan Maret ketika kita mendengar banyak kematian yang muncul. Ya kan, ada kabar-kabar betapa menderitanya penderita COVID, lalu kemudian mulai tersebar di berbagai daerah, ya terutama di Jakarta Selatan, itu termasuk area zona merah. Nah, udah mulai ada kecemasan, mulai ada nggak bisa tidur, ya mulai ada deg-degan, tapi belum memunculkan gangguan, tapi sudah mengganggu kita, tapi belum terjadi gangguan jiwa. Itu alarm 2. Terus alarmnya nyala terus. Nah, kalau alarm nyala terus, jadilah alarm nomor 3, alarm 3. Jadi, selama kita masih cemas, mungkin gangguan tidur, dan tidak berlangsung lama, selesaikan di situ. Nanti saya akan mengajar, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi di fase 2, di alarm 2, sebelum jadi alarm 3. Nah, alarm 3, kalau semua yang kita alami tadi cemas, nggak bisa tidur, cemasnya berlebihan, jadi aktivitas kita sehari-hari terganggu, nggak bisa makan, ya kan, sakit mahnya kambuh terus, pusingnya tambah terus, lalu kemudian mau keluar rasanya kayak deg-degan terus. Nah, itu disebut alarm 3 sudah terjadi gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa yang banyak terjadi di area ini, di pandemik ini adalah gangguan cemas dan gangguan depresi. Nah, gangguan cemas menyeluruh adalah ketika kita mendapati kita lebih banyak cemasnya daripada enggaknya dan sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, dan ini bisa menyebabkan kita jadi stres terus,
Ya, bisa disertai dengan gangguan tidur, bisa disertai dengan mungkin GERD, ya, asam lambungnya ini. Terus kok rasanya kayak sesek ya? Banyak pasien-pasien saya mengatakan, "Dok, saya kok sesek ya?" Ya kan? Padahal seseknya karena cemas, bukan sesek karena COVID. Kok tenggorokan saya kering terus ya? Kenapa saya batuk terus ya? Gitu. Itu dia alami karena cemasnya berlebihan. Nah, kita bisa ukur apakah kita mengalami kecemasan apa enggak. Ini disebutnya tes kecemasan GAD-7. Ya, ini ada kuesionernya. Kuesionernya itu kita bisa ukur, kita kasih skala 0 tidak ada sama sekali, ya, 0-1 ada beberapa hari, yang kedua banyak hari, yang ketiga setiap hari kita ngalamin kayak gini. Ya. Bukan mangan. Nah, kecemasan ini kita bisa nilai apakah ringan, apakah sedang, apakah berat. Kalau ringan saja, itu kita bisa latih bagaimana kita mengatasi kecemasan itu. Ya, kita mau sama-sama belajar nih malam ini. Nah, kalau sedang atau berat, sehingga kita ngalamin benar-benar nggak enak banget, mungkin butuh bantuan profesional atau psikiater, ya, untuk dibantu bagaimana menanganinya. Kedua adalah gangguan depresi. Nah, gangguan depresi kalau cemas terus-terusan, kita bisa depresi loh. Depresi udah kayaknya jenuh banget ya. Udah males ngapa-ngapain. Nah, banyak yang mengalami depresi bukan karena COVID-nya, tapi karena PSBB-nya. Di rumah terus, ya kan? Apalagi ngadepin pasangan yang itu-itu terus gitu ya. Yang ngoceh-ngoceh terus. Nah, moodnya bisa turun. Malas ngapa-ngapain, kayak cepet capek padahal nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi konsentrasi terganggu, sulit tidur, ya kan, gangguan aktivitas, rasanya masa depan suram. Apalagi sekarang banyak sekali yang di PHK. Nah, ketika di PHK, banyak pikiran-pikiran mengganggu. Gimana nanti kalau misalnya ekonomi terganggu, gimana nanti anak sekolah. Nah, itu berpikiran sampai sejauh itu, sehingga membuat turun. Oke. Nah, balik lagi, depresi itu juga ada ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau depresi ringan, kita cuman ketika saya puji-pujian, ketika saya doa, depresinya sudah bisa diperbaiki, itu berarti ringan. Tapi kalau kita udah kepikiran untuk bunuh diri, kita kepikiran untuk mati, itu sudah dikategorikan berat, dan itu butuh bantuan profesional. Oke, lanjutnya, nanti kalau ada pertanyaan silakan chat aja ya, nanti kita akan bahas di akhir sesi. Nah, tadi saya sempat mengatakan ketika dia gangguan cemas atau gangguan depresi, itu di konsul ke profesional, ke psikiater, diapain sih? Nah, ingat, berobat ke psikiater, kita tidak hanya memberikan obat-obat penenang. Karena obat penenang itu tidak menyembuhkan. Ya, siapa di sini yang pernah sakit gigi? Kalau sakit gigi, ke dokter gigi dikasihnya obat apa biasanya kalau sakit gigi? Dikasih Ponstan. Ponstan itu menyembuhkan atau menghilangkan sakit? Menghilangkan sakit. Dia tidak menyembuhkan. Nah, kalau kita minum Ponstan terus, waktu Ponstannya nggak diminum, gigi kita sakit lagi nggak? Sakit lagi, karena dia tidak menyembuhkan. Nah, obat penenang itu sifatnya begitu. Berapa banyak kita tidur cuman pakai sanak, itu tidak menyembuhkan. Dia cuma bikin ngantuk, cuma bikin tidur, cuma bikin penenang, tapi nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah obat untuk neurotransmitternya. Kalau kita ngalamin cemas, kalau kita ngalamin depresi, karena kimia otaknya serotonin itu turun ya. Serotonin itu apa? Kimia otak yang bikin kita happy. Kalau dia turun,
kita harus minum obat yang meningkatkan serotonin. Serotonin sebenarnya bisa nggak ditingkatin pakai natural, nggak pakai obat? Bisa. Dengan olahraga, dengan kita melakukan aktivitas yang happy. Tapi kalau terlalu turun, kita jadi malas ngapa-ngapain, jangankan olahraga. Melakukan aktivitas sehari-hari aja udah males, ya kan? Sehingga dokter biasanya memberikan obat serotonin atau kimia otak yang membuat happy di awal, sampai dia stabil, kemudian dipertahankan dulu lama, kita akan stop kok nanti. Jadi obat ini tidak akan menyebabkan ketergantungan. Lain halnya kalau obat penenang, minum terus, bisa nggak ketergantungan? Bisa, karena dia tidak menyembuhkan. Ya, jadi obat untuk kimia otak, ya, untuk serotonin itu tidak akan menyebabkan ketergantungan. Terus gimana untuk penyakit-penyakit tertentu yang dopaminnya berlebihan sehingga dia butuh obat untuk menurunkan dopaminnya? Ya, ada obat-obat tertentu yang memang tidak boleh di stop. Sama seperti obat kencing manis, sama seperti obat darah tinggi. Dia nggak boleh di stop. Kenapa? Karena begitu obatnya stop, gula darahnya naik lagi. Yang salah apa penyakitnya atau obatnya? Yang salah adalah penyakitnya, bukan obatnya. Karena begitu obat di stop, gula darahnya naik lagi. Ya, jadi ada penyakit-penyakit gangguan jiwa yang saya nggak akan bahas di sini, memang yang tidak bisa stop. Tapi untuk depresi dan cemas bisa stop obatnya. Oke. Berikut. Ini berkaitan dengan pandemi COVID. Apa sih yang harus dilakukan kalau supaya kita nggak cemas, supaya kita nggak depresi? Pertama, harus batasin informasi. Ya, jadi nggak bisa semua informasi COVID kita bacain. Jadi benar-benar pilih yang kita mau pelajarin. Kalau misalnya sebagai dokter, memang kita harus pelajari betul-betul tentang COVID ini, bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau bukan dokter, nggak usah sampai mempelajari virusnya kayak apa, penampakannya kayak apa, nggak usah. Ya, ini kan kita udah sebulan lebih. Kalau kita terus tiap hari baca informasi COVID, percaya deh, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Saya ingat dulu waktu Adam Air jatuh, itu saya ikutin beritanya sampai detil. Sampai dengerin rekamannya, sampai apa. Yang terjadi adalah beberapa waktu kemudian, saya takut naik pesawat. Ketakutan naik pesawat, nggak tahu kenapa gitu. Ternyata informasi yang terus-menerus lebih dari sebulan, itu tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, dan itu akan membuat kita ketakutan, membuat kita cemas tanpa ada sebab. Kemarin saya sharing sama teman saya, wah waktu awal-awal terjadi COVID ini, saya masih praktek di rumah sakit, itu juga cemas. Sampai tidur banyak mimpi, bangun, deg-degan, ya. Dan itu terjadi sama teman-teman saya yang medis. Karena kita takut bahwa kita jadi pembawa penyakit, pulang ke rumah kita bawa virus itu. Dan jadi banyak yang depresi. Apa yang dilakukan adalah kita cari berita yang benar tentang COVID. Jangan berita yang nakut-nakutin. Nah, batasi konsumsi sehari 2 atau 3 kali, maksimum 30 menit. Ya, kebanyakan tentang solusinya aja. Oke, kalau menderita COVID saya harus ngapain? Saya harus ngapain? Obatnya apa? Ya, berapa yang sembuh? Kemajuannya berapa sekarang? Ya, seperti itu. Apalagi sekarang di Jakarta jauh sudah menurun pasien COVID-nya. Ya, jadi rumah sakit rujukan itu sudah bilang bahwa ini jauh menurun. Jadi itu kabar baik buat kita. Kalaupun masih naik angkanya karena pertama adalah angka yang new cases itu adalah yang minggu lalu.
dites. Ya, karena tesnya cukup lama, butuh waktu yang lama. Yang kedua adalah kebanyakan sekarang di daerah. Ya, karena kebanyakan yang pulang kampung sehingga di daerah-daerah mulai ada kasusnya. Ya, kalau di Jakarta sendiri sudah menurun kejadiannya. Nah, yang kedua adalah kebersihan diri dan pakai alat pelindung. Jadi beberapa negara seperti Hong Kong, kenapa cepat sekali dia turunnya? Kenapa sekarang sudah hari keberapa dia tidak ada new cases? Karena ternyata hampir semua warganya pakai masker. Ya, jadi kita kemana-mana harus pakai masker. Yang kedua adalah cuci tangan. Boleh nggak ke pasar? Boleh. Nggak perlu pakai APD, nggak perlu alat pelindung diri. Misalnya pakai sarung tangan yang karet, yang buat dokter, pakai N95, nggak perlu. Apalagi pakai hazmat. Ya panas banget kali ke pasar. Jadi cuma perlu masker, dan ketika kita belanja jangan pegang muka. Pakai desinfektan, ya kan? Cuci tangan, lalu kemudian sampai di rumah mandi, keramas. Barang-barang yang dibeli boleh disemprot-semprot pakai desinfektan. Kalau buah atau apa, cuci. Kalau buah yang bisa kulitnya itu ya saya biasa cuci pakai sabun. Tapi kalau misalnya sayur-sayuran saya nggak pakai sabun, cuma cuci aja biasa. Karena dimasak virusnya juga mati. Nah, yang paling penting adalah relaksasi. Tadi saya sempat ngomong banyak yang mengeluh sama saya adalah sesak nafas. Gimana caranya? Relax. Nah, relaksasi itu adalah latihan nafas 4, 2, 6. Apa? 4, 2, 6. Tarik nafas 4, tahan 2 detik, keluarin 6 detik. Jadi keluarinnya pelan-pelan. Ya. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarin 6 detik. Dan itu dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Supaya kita rileks. Kenapa? Karena banyak kan orang tegang, itu tahan napas. Jadi ketika dia ngikutin berita COVID ya, dia baca, tanpa sadar dia tahan napas. Itu lama-lama akan membuat kita tegang. Kenapa ya, kepala saya pusing ya, kenapa ininya kok tegang? Ya karena tadi oksigennya kurang. Nah, kedua adalah stretching. Ya, stretching 10 detik, stretching ototnya 10 detik. Gitu. Kenapa? Ya karena ini tadi, kita banyak di rumah, mungkin kita tanpa sadar kita tegang. Jadi kita jadi kayaknya kaku badan-badannya. Iya, stretching. Karena itu akan membuat kita rileks. Mulai makanan bergizi. Ya, boleh minum vitamin. Vitamin yang disarankan adalah vitamin C dan vitamin D. Ada yang pakai vitamin E. Ya, intinya antioksidan. Nah, vitamin D, apakah bisa menjemur untuk merangsang vitamin D-nya? Bisa juga. Ya, ada orang-orang yang bisa minum vitamin D, minum vitamin D. Kemudian olahraga rutin. Olahraga nggak perlu di luar, kalaupun di luar boleh, tapi bisa juga ngikutin YouTube workout, banyak tuh. Ya, body balance, yoga, atau apa, boleh ikutin YouTube. Nah, itu. B. Coba Bapak Ibu yang rasanya kayak cemas, depresi, sedih, belajar untuk ngomong, belajar untuk sharing. Ya, perasaannya ke pasangan, kalau yang nggak punya pasangan ke teman. Ada nggak? Maksudnya kalian ada ini kan ya, komsel ya? Mungkin belajar untuk ngobrol di komsel. Kok saya cemas ya? Kok saya rasanya nggak enak hatinya? Nah, itu lebih untuk
gampang untuk memanage perasaan jadinya kalau kita mau terbuka. Manajemen pikiran nanti kita akan bahas. Nah, aktivitas sehari-hari di rumah kalau bisa ada jadwal. Jadwal beresin kamar, jadwal berkebun, ya, jadwal Zoom, jadwal ngobrol sama teman. Jadi supaya kita nggak menghadapi hari-hari itu kayak nggak ada tujuan. Ada orang yang bisa nyantai, tapi ada orang yang sangat job oriented. Ya, begitu dia ada pasien saya yang begitu. Ya dok, saya kalau ada tujuannya hari itu ya, misalnya saya mau ketemu siapa, atau saya mau konseling sama dokter, itu rasanya kayaknya happy. Karena hari itu ada maknanya gitu. Tapi begitu rasanya nggak ada apa-apa, rasanya kayaknya kosong gitu. Ya, coba bikin jadwal. Dan lakukan aktivitas yang menyenangkan. TikTok mungkin, ya kan? YouTube. Mungkin di sini nanti akan timbul YouTuber. Ya, atau melakukan keterampilan apa, masak, belajar di YouTube, masak, berkebun, ya kan? Saya cukup menikmati karena saya batasin praktek saya menikmati banget untuk di rumah. Karena saya mulai bisa berkebun, beresin kamar, yang berhari-hari nggak kelar-kelar. Seperti itu. Nah, terakhir adalah ini saatnya kita peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena pertama, kalau kita fokusnya ke diri sendiri, kita akan gampang sekali cemas, gampang sekali untuk depresi. Tapi begitu kita melihat orang lain yang membutuhkan, itu kita jadi ngerasa apa ya? Ngerasa lebih happy. Kenapa? Karena kita bisa memberi ke orang lain. Memberi itu bukan duit ya, bukan materi, tapi perhatian juga bisa. Ya kan, memberikan semangat ke orang. Ya kan? Jadi kita di Komsel itu belajar, oke, apa yang bisa saya beri ya? Akhirnya teman saya udah mulai lihat, si ini loh, mereka kesusahan, yuk kita kumpulin sembako yuk, ngumpulin uang untuk beli sembako. Nah, lakukan. Gojek mungkin yang nganterin barang, kita kasih mungkin lebihan. Ya kan? Itu kita belajar memberi itu membuat kita happy. Virtual gathering ya itu tadi, Zoom, ketemu teman-teman, mungkin sarapan bareng, dinner bareng. Nah, Dr. Caroline Leaf, seorang neuroscientist, mengatakan bahwa kalau kita berpikir negatif terus-menerus, itu akan membuat kita mengeluarkan zat-zat kimia otak yang nggak bagus buat tubuh. Jadi, hubungan antara iman dan imun itu ada. Ya, jadi kalau iman kita lemah, itu akan membuat imun kita lemah. Tapi kalau iman kita kuat, itu akan membuat imun kita kuat. Pada beberapa waktu yang lalu, yang broadcast mungkin ada ya, seorang motivator yang luar biasa, itu kena COVID. Begitu kena COVID, dia sesak nafas, dia masuk ke Siloam, lalu kemudian malam itu juga dia WA istrinya bahwa nanti kalau aku meninggal, aku dibakar aja, aku dikremasi aja, gitu. Jadi dia udah lemah sekali, udah semangatnya turun sekali. Paginya, dia dikasih semangat oleh teman-temannya. Sampai akhirnya dia dapat itu tadi, iman berhubungan dengan imun. Dan dia bilang, oke, aku harus gembira. Dia nyanyi, sampai akhirnya itu memunculkan iman dia. Ketika dia beriman, imunnya naik, langsung hari itu juga tubuhnya lebih segar. Ya, kita punya pemimpin di Abalak Serpong juga sama. Dia kena COVID waktu awal-awal tuh, nomor kalau nggak salah 4 atau 5, sama juga. Sempet down, sempet putus asa. Begitu dia dapat firman, dia confess, sampai akhirnya imannya timbul, paginya langsung enak. Kenapa? Karena imunnya naik. Ya. Nah,
kita mau sama-sama belajar tentang pola pikir dan kepercayaan yang salah yang membuat kita cemas, yang membuat kita depresi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kalau kita mau mengubah kecemasan kita, cuma satu yang kita harus lakukan, yaitu apa? Ubah pembaruan budi kita, pola pikir kita. Nah, ini 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Contoh, kita sama-sama menghadapi situasi pandemi COVID. Apa sih yang sebenarnya kita takut, yang membuat kita cemas atau depresi? COVID-nya? Atau kita takut tertular? Atau COVID ini menyebabkan kematian? Ya, gara-gara COVID ini banyak banget perubahan terjadi, ada yang di PHK, ekonomi turun, penjualan kita sangat minim. Bukan COVID-nya kan, tapi semua pola pikir ini kan yang menyebabkan kita cemas atau depresi kan. Nah, ini yang dikoreksi. Ya, takut tertularnya. Apakah kita sudah melakukan bagian kita belum? Kita taat nggak sama pemerintah? Kita mulai PSBB, diam di rumah, kita mulai pakai masker. Kalau kita sudah lakukan, kenapa takut tertular? Menyebabkan kematian. Nah, kalau kita menjaga diri kita, lalu kemudian kita punya iman sehingga imun kita naik, tidak akan menyebabkan kematian. Ya, banyak perubahan terjadi. Ini yang menuntut kita untuk fleksibel. Ekonomi turun. Dan ingat gini, kalau misalnya ada kesulitan ekonomi, mungkin bisa diomongin ke konsel atau pemimpin. Ya, bahas solusinya gimana. Jadi, tetap harus cari solusi. Karena ketakutan selalu lebih besar daripada kenyataan. Kalau misalnya kita bisa cari solusinya, ayo sama-sama cari solusinya. Kita mau sama-sama, kita sharing, sama-sama saling mendukung. Nah, ini koreksinya. Coba cari info yang benar tentang COVID dan pencegahan dan penularannya. Kedua, di PSBB ini banyak sekali konflik pasangan, betul nggak? Karena kita ketemu pasangan 24 jam dalam 7 hari. Bahkan artikel-artikel bilang angka perceraian tinggi pada saat lockdown. Ya, karena ketemu terus. Sekarang, apa sih yang menyebabkan konflik terjadi? Ya, perasaan marah, perasaan sedih, karena beda pendapat, karena pasangan kayaknya nggak mau ngerti. Betul nggak? Nah, sekarang kita ngomong tentang perbedaan pendapat. Masih ingat ilustrasi tentang uang? Coba. Doni yang belum ya? Saya mau tanya sama Doni. Oke, Don. Ya. Uang 10.000 ini gambarnya apa? Gambarnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lihat lagi yang benar. Iya. Coba dari jauh. Yakin laki-laki? Oh iya, laki-laki. Enggak, perempuan. Laki-laki. Perempuan.
Laki-laki. Yakin kamu benar, saya salah? Saya benar. Enggak, saya yang benar. Saya. Duh, gimana sih Doni? Kamu pakai minus ya? Kacamata ya? Nggak mungkin salah. Enggak, saya juga yakin saya nggak salah. Yakin saya laki-laki. Nah, kalau kita berantem, ya, saya yakin saya menang. Kenapa saya bilang perempuan? Karena sisinya di sana perempuan mungkin. Ya, oke. Karena saya lihatnya perempuan. Bisa lihat? Ya. Di sisi saya lihatnya perempuan. Oke. Siapa yang salah, siapa yang benar? Doni atau saya? Dua-duanya benar. Kok bisa? Kita beda pendapat loh. Sudut pandangnya beda. Perspektifnya. Beda. Bapak Ibu, perempuan dan laki itu punya dua sudut pandang yang berbeda. Dua orang yang karakternya beda, punya dua sudut pandang yang beda. Ya, dua-duanya bisa benar. Dua-duanya benar tapi berbeda sudut pandang. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada konflik, coba belajar untuk melihat sudut pandang orang lain. Ya, kira-kira kenapa sih suami saya ngomong begitu? Coba ngertiin, kenapa dia ngomong begitu? Ya, contoh, kenapa sih suami saya kok diam aja ya kalau ngomong, sedangkan istri udah bawel? Ya mungkin karena berbeda karakter. Tapi nggak ada yang salah, dua-duanya benar, cuma caranya beda. Ya, ingat selalu ilustrasi uang ini ya. Kalau kita lagi konflik dengan pasangan. Oke, tadi ini. Nah, Bapak Ibu, coba sama-sama kita belajar di masa ini. Tulis yuk, ini formnya nih, form. Ya, emosi apa sih yang kita alamin? Cemas, sedih. Terus pola pikir apa? Kita mikir apa sih sehingga kita cemas atau sedih? Nah, kalau kita mengalami cemas atau sedih, lalu kita mikir, iya ya, kok saya rasanya kayaknya masa depan suram. Nanti gimana kalau anak-anak saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa bayar uang sekolah. Coba, temuin solusinya. Temuin pola pikir yang benar. Temuin firman Tuhan yang bisa mengatasi pola pikir kita yang salah itu. Kalau Bapak Ibu rasanya kayak susah nemuinnya, mungkin ajak teman kita, atau PKS kita, atau pemimpin kita untuk diskusiin perasaan kita. Kecemasan-kecemasan kita, negatif thinking kita, coba diskusiin. Ya. Ketika kita dapat firman, pegang itu. Confess sampai akhirnya iman kita timbul. Ya kan? Itu yang membuat kita akhirnya apa? Gak cemas lagi. Tapi harus dilatih nggak? Harus. Jadi kalau kita udah biasa cemas, kita nemuin firman, kita nemuin jawaban, itu harus diulang setiap hari. Selama 21 hari terus diulang setiap hari. Sampai masuk ke alam bawah sadar. Halo, Dokter Yosi. Oke. Halo. Oke. Mungkin saya akhiri. Ini ya. Kalau misalnya ada yang mau konseling ke psikiater, ini ada IG-nya, Instagram-nya PDSKJI Indonesia.
ada bisa tulis nama, message ya, nama, lokasi, nomor WA, itu ada konsultasi online. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanya jawab? Ya, ini udah ada satu pertanyaan, Dok. Ya, jadi artinya dia di sini bilang bahwa dia mengalami gangguan kecemasan. Dan kalau kambuh berpengaruh kepada selera makan, jadi mulutnya nggak enak. Nah, lalu dia memang sudah terbiasa minum obat penenang, ya, yang dosisnya tentunya sudah direkomend dokter aman buat dia. Nah, tapi kan tadi dokter bilang bahwa obat penenang itu tidak memberikan solusi, ya. Lalu obat yang neuronya itu maksudnya apa, yang serotonin itu obatnya tuh bisa dibeli di mana yang untuk sampai kalau memang kecemasan itu sudah sampai tingkatnya tuh mempengaruhi otot-otot dia yang sampai tegang, jantungnya berdebar-debar, ya, yang membuat dia juga nggak bisa tidur. Nah, itu obatnya bisa didapat di mana gitu, Dok? Lalu vitamin apa yang mendukung dia, yang tadi sih sudah dibahas ya soal vitamin, tapi mungkin kalau untuk arah yang sampai dia jantung berdebar, dia juga sampai berlarut-larut paniknya, ya, karena ini penyakit lama yang kumat lagi gitu, Dok. Iya, kalau misalnya setelah dievaluasi tadi kita ngalamin depresi atau cemas yang berat, saya sarankan jangan hanya minum obat penenang. Tapi kalau misalnya, jadi obat apa dong yang saya konsumsi untuk kimia otaknya? Ya harus konsultasi sama psikiater dulu. Kenapa? Karena satu orang berbeda dengan orang lainnya. Ya kan? Karena kita akan evaluasi dia ada mah apa enggak, lalu kemudian depresinya seperti apa. Jadi nggak bisa diteorikan bahwa oh ini obatnya, minum aja yang ini, nggak bisa. Ya, jadi lebih baik konsultasi ke psikiater untuk konsumsi obat untuk kimia otaknya. Jadi saya sarankan jangan terus minum obat penenang. Oke. Jadi kalau sementara dia belum bisa konsultasi dan bertemu psikolog atau psikiater untuk membantu, berarti ketika dia depresi lalu ototnya tegang lalu dia nggak bisa tidur sampai mengganggu jantungnya, itu bagaimana, Dok, mengatasinya? Harus secepatnya dulu jadinya ketemu dokter ya, ketemu dengan psikolog gitu ya. Jadi sekarang gini, memang banyak pasien-pasien yang takut kan ya ke psikiater karena ke rumah sakit. Tapi sekarang psikiater udah ada yang telemedicine. Jadi by online begini, by Zoom atau by video call. Jadi bisa lakukan itu, atau sekarang kalau ke rumah sakit pun juga udah cenderung aman, asal pakai masker aja. Oke, ya, thank you, Dok. Ada pertanyaan yang kedua, mengenai manajemen pikiran tuh bagaimana ya, Dok? Maksudnya yang tadi dokter sebut, manajemen pikiran. Tadi yang kita bahas, ayo temuin kita emosinya apa, ya, terus temuin pikiran apa sih yang nyebabin saya cemas, yang membuat kita depresi. Coba koreksi pola pikir itu deh. Ya, kayak tadi nih, apa benar COVID-nya yang menyebabkan kita cemas? Atau kita yang membuat kita cemas tuh karena takut ketularan. Ya kan, takut mati. Nah, coba atasin itu. Kalau takut mati, ayo pakai ayat. Ya, bahwa oh hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ngapain saya takut mati? Toh iya, pasti menghindari juga gitu ya. Tapi dengan apa? Kan saya udah lakukan, udah pakai masker, udah cuci tangan, udah lakukan bagian saya gitu kan. Itu. Kalaupun misalnya kita kena COVID, jangan menyerah dulu. Jangan putus asa gitu. Ya. Tadi iman menimbulkan imun. Imun kita naik langsung. Kalau kita punya hati yang gembira adalah obat yang lanjut. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengatasi panic attack saat jadi PDP, ya. Ini kan juga terjadi di beberapa orang yang sering kali nih sudah banyak cerita ya, di kasusnya di rumah tuh dia udah demam berhari-hari ya. Lalu juga udah batuk atau apa, tapi kan kalau dengan informasi yang ada kan kalau sampai ketahuan kan jadi rame.
misalkan orang nanti dari puskesmas datang pakai atribut atau apa, tetangga pada tahu. Jadi itu membuat orang tuh banyak yang sebenarnya di rumah mengalami hal-hal yang sebenarnya sudah gejala tapi mereka takut terbuka gitu. Nah, karena panic attack-nya itu nanti kalau jadi PDP begini-begini banyak prosedurnya kan, gitu Dok. Itu sebaiknya gimana sih dengan kondisi-kondisi di mana kalau kita tuh memang nantinya di rumah tuh mengalami seperti hal-hal yang sudah ada di dalam gejala COVID itu sendiri. Itu cara menghadapinya sebaiknya seperti apa langkah-langkahnya? Jadi ini sebenarnya ada dua masalah. Yang pertama adalah ketika kita kena COVID-nya sendiri, ya ingat 80% menderita COVID adalah ringan. 80% loh. Ya. Ya, jadi sebenarnya gejalanya pun ringan dan bisa disembuhkan. Kenapa bisa jadi berat? Kemungkinan karena ada komorbidnya. Misalnya dia punya penyakit kencing manis, dia punya autoimun, dia punya asma, punya hipertensi, punya jantung. Itu yang memperberat. Tapi bukan berarti terus langsung kematian, enggak juga. Bisa diobati juga. Jadi kayak teman saya, dokter, kena COVID dengan riwayat dia kencing manis. Ya dia harus perbaiki juga kencing manisnya. Ya. Jadi lalu kemudian jadi COVID-nya sendiri bisa kok disembuhkan. Nggak selalu menyebabkan kematian. Kematian sendiri di dunia itu angkanya sebenarnya kecil, 2-3%. Kenapa di Indonesia besar? Tapi dia tahu dia menderita COVID. Ya kan? Tesnya sendiri sangat terbatas. Sehingga sepertinya, jadi kalau datang ke rumah sakit, langsung dalam keadaan berat, dalam keadaan sesak. Gitu. Nah, yang kedua adalah yang menyebabkan masalah selain COVID-nya adalah stigmanya. Stigma kalau menderita COVID harus dijauhin. Ya, sama sebenarnya stigma yang sama ketika orang mengalami gangguan jiwa. Ya kan? Bukannya didukung, bukannya disupport, tapi malah dijauhin. Takut tertular. Jadi banyak bahkan yang bukan penderita COVID, perawat dokter yang merawat. Suaranya diusir dari kelasnya, diusir dari lingkungannya karena takut tertular. Itu kan stigma. Ya. Coba kita berpikir benar bahwa saya sakit juga bukan maunya saya. Ya kan? Saya tertular kok gitu. Nah, berikan edukasi yang benar kepada masyarakat bahwa COVID ini kalau kita jaga, kita karantina diri, nggak akan menular. Jadi penderita COVID sendiri, kita bisa karantina sendiri kok di rumah, bisa isolasi mandiri kok di rumah. Ya, kalau gejalanya ringan atau gejala misalnya pas berat atau dokter bisa lihat bahwa dia udah oke kok, udah sembuh, boleh balik ke rumahnya dan isolasi mandiri. Iya. Oke. Dan kalau sampai COVID-nya itu dia kena, dia udah keburu sesek, itu yang memang udah langkahnya agak lebih mesti ekstra ya dok, harus cepat ya, segera ditangani ya. Kadang-kadang bisa nggak sih orang itu sampai sesek karena dia terlambat untuk ditangani? Ya, jadi gini, sebenarnya COVID sendiri buat yang muda itu sebenarnya justru nggak terlalu usah dikhawatirkan, kecuali kalau yang muda itu punya kencing manis atau punya darah tinggi. Tapi yang berbahaya adalah COVID ini bila mengenai lansia di atas 60 tahun. Apalagi kalau COVID ini sangat tidak berbahaya buat anak-anak sebenarnya justru. Karena anak-anak bisa nggak positif COVID? Bisa. Tapi rata-rata anak-anak tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Ya. Iya. Nah, banyak yang terjadi ketika seseorang kena COVID, lalu kemudian anaknya dititipin ke mertuanya atau ke orang tuanya yang udah lansia. Salah. Justru anak-anaknya
tinggal sama dia aman. Tapi kalau anak-anaknya ini jadi carrier, bawa penyakitnya itu ke lansianya nanti yang bahaya. Oke. Ya. Ya, jadi ini edukasi. Kalau misalnya ada di antara kita yang terkena COVID, anak-anak jangan dititipin ke orang tua. Jangan dititipin ke tua, karena dia lebih cenderung untuk gejalanya minimal. Oke. Lalu dok, ada yang bertanya juga, beberapa minggu lalu saya susah untuk tidur. Saya berpikir apakah saya kurang aktivitas karena biasanya aktivitas saya cukup banyak, sehingga mungkin membuat saya mudah tidur. Saat masa karantina ini saya susah tidur, lalu saya memulai untuk olahraga lari pada malam hari, karena saya sempatnya malam hari. Setelah beberapa kali saya coba olahraga, lari dari masalah, saya susah tidur juga. Tidak juga teratasi, bahkan tetap berantakan jam tidur saya. Ya, jadi bagaimana cara menanganinya gitu dok? Cara menangani stres mungkin di masa karantina ya? Saran saya, jemur di jam 8 sampai jam 10 itu jemur. Kenapa? Karena dengan kita berjemur matahari, itu namanya light therapy. Itu akan merangsang melatonin kita di dalam otak, sehingga tidur kita, siang itu aktif, malam itu tidur. Satu. Yang kedua, karena kita PSBB, kita banyak nonton yang tegang-tegang misalnya. Yang kedua, main game terus-menerus. Game itu juga membuat kita tegang. Nah, ketegangan, udah baca COVID, main game, nonton TV, ya kan? Ketegangan itu akan membuat kita jadi susah tidur. Drama Korea gimana dok? Drama Korea boleh, tapi jangan sampai malam-malam atau pagi-pagi. Iya, ada satu orang konseling sama saya bilang setiap pagi dia sampai jam 4 pagi tidurnya. Nah, pasti dia ikutin The King tuh. Drama Korea. Ada emangnya sampai jam 4 pagi. Aduh. Tapi itu jadi malah bisa bikin depresi. Kenapa? Karena kacau kan tidurnya. Ya. Oke. Dok, kita juga dengar info bahwa virus corona itu banyak berdiam di kulkas. Ya, di kulkas rumah kita gitu, dan bisa lama hilangnya, jadi sampai membuat banyak orang parno kalau buka kulkas gitu ya, sampai kalau minum esnya aduh. Jadi ini kan semua terjadi karena berita-berita itu kan. Nah, apa benar sih virus corona itu bertahan dalam kulkas-kulkas rumah kita gitu? Enggak ya, jadi gini, sebenarnya virus itu ada tuh sekarang teori yang virus kalau di logam berapa lama, ya kan? Di kertas itu bisa 5 hari. Itu sebenarnya apakah betul begitu? Menurut saya belum tentu. Ya kan? Tadi yang saya bilang, kalau kita misalnya beli GoFood atau Gojek, ya udah plastiknya kita desinfektan aja. Makanannya jangan didesinfektan. Nanti kita mati karena keracunan. Ya kan? Bukan karena virusnya. Iya. Makanannya saya biasain panasin. Ya, panasin, virus pasti mati kok kalau kita kena panas. Gitu. Oke. Nah, jadi dan virus ini tidak menular lewat makanan, tapi lewat pernafasan. Jadi makanan misalnya itu menurut saya tidak menularkan virus itu. Tapi kalau misalnya kita virus itu di tangan, lalu kita kocok-kocok mata, selambut lendir ya, lalu kemudian hidung, lalu mulut, nah itu bisa. Oke. Lalu seberapa penting dok renungkan firman saat COVID? Maksudnya untuk benar-benar kita tuh bangun imun kita. Tadi kan dokter bilang kan iman itu mempengaruhi imun ya kan. Kalau iman kuat, imun kita kuat. Iman lemah, ya imun kita lemah. Jadi seperti yang saya juga dengar ya dari seorang pendeta hamba Tuhan, bahwa ketika kita juga menyembah, berbahasa roh, itu kan juga meningkatkan imun kita ya. Berarti cara menanganinya bisa juga dong, berarti untuk kita waktu diserang takut, diserang khawatir, atau badan kita memang mungkin sudah ada demam gitu ya dok, apa kita langsung
bawa ke sana, karena banyak juga saya dengar sembuh tanpa berobat gitu loh. Nah, ini antara langkah iman dengan medis gimana? Karena pemikiran orang tuh kadang ada yang alergi juga dengan medis kan. Nah, ini gimana nih jalan tengahnya gitu loh. Kapan kita harus benar-benar beranjak ke medis, walaupun kita beriman kita bisa sembuh tanpa ke medis gitu. Jadi gimana keseimbangan ini, Dok? Ingat gini, firman Tuhan selalu masuk akal. Ya, jadi artinya kita memang nggak takut. Tapi yang kita harus lakukan misalnya, kita demam nih. Kita tahu nih demamnya kok tinggi ya. Apa sih harus kita lakukan? Betul, kita memang nggak takut. Kita periksa darah bukan karena kita takut loh. Iya. Kita nggak keluar rumah bukan karena kita takut. Kita pakai masker bukan karena kita takut, tapi kita mau taat. Taat sama pemerintah. Dan Tuhan memakai pemerintah untuk bicara sama kita. Dan kita mau taat. Kita juga mau taat sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita udah demam 3 hari. Kenapa ya? Oke, jangan takut dulu. Jangan cemas dulu. Tapi kita lakukan bagian kita apa? Periksa darah dulu. Periksa darah. Oh, ternyata trombositnya turun. Oh, ternyata demam berdarah misalnya, ya kita harus ngapain? Ya kita harus diobati dong, ya kan? Jadi kita beriman bukan kita bodoh loh. Iya. Gitu aja. Iya. Nah, suhu badan yang tadi dokter bilang tinggi itu range-nya berapa, Dok? Yang kita mesti benar-benar aware gitu ya, maksudnya oh nih saya udah tinggi nih. Batasannya 3 hari, lalu kita langsung cek darah berarti. Seperti itu, Dok. Jadi gini, demam itu kan biasanya ada yang sumeng tuh demam biasa, ya nggak tinggi, ada yang demam tinggi. Nah biasanya demam karena virus itu tinggi, di atas 38. Demam biasa karena sakit tenggorokan, karena bakteri itu biasanya 37,5, 37,6, di bawah 38 biasanya. Ya kan? Saya pernah ngalamin sakit tenggorokan juga, demam, udah parno tuh waktu itu karena saya masih tugas di rumah sakit. Tapi saya tenangkan diri, saya minum antibiotik dulu, ya karena saya ada demam tapi nggak tinggi. Begitu minum antibiotik sembuh, ya artinya saya cuma demam karena bakteri. Seperti itu. Oke. Berarti langkah pertama kalau kita demam, apa minum yang paracetamol, apa kayak tadi dokter langsung antibiotik? Sebaiknya ukurannya seberapa? Karena ada yang bilang juga dokter kasih masukan, dokter umum setengah tablet dulu, misalkan Panadol gitu ya, jangan langsung 1 misalkan. Karena katanya demam itu kalau bisa dilawan dengan imun kita akan jauh lebih bagus, meningkatkan justru imun kita. Seperti itu masukannya, seperti apa yang terbaik, Dok? Ya sebenarnya Panadol itu kan menghilangkan demam kan ya. Kalau misalnya kita udah di atas 50 kg, sebenarnya harusnya ya 1, ya kan? Ya untuk menghilangkan demam, tapi kan dia nggak nyembuhin. Oke. Berarti setelah 3 hari demam, baiknya kita cek darah. Intinya itu ya, Dok? Ya, nah, betul. Untuk melihat trombosit, tipes, atau leukosit dan sebagainya itu ya, Dok ya? Ya. Oke. Baik. Lalu, Dok, kalau misalkan kita udah jadi PDP, kita di karantina, kita sebaiknya kemana? Ke rumah sakit atau Wisma Atlet nih, Dok? Masukan dokter ya untuk Nggak bisa langsung ke Wisma Atlet, harus dirujuk. Oh. Jadi saran saya ke dokter dulu atau ke puskesmas dulu. Nanti puskesmas akan periksain darah. Kalau kita ini kemungkinan keadaan darah kita itu ke arah COVID, kita mungkin akan dironsen. Ya, ketika hasil parunya kok udah ada bercak yang disebutnya GGO, nah itu kita nanti akan dapat rujukan ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan. Ya, kalau misalnya ternyata gejala kita ringan, kita masih usia muda, kita akan dikasih alternatif untuk isolasi mandiri di rumah. Nanti akan dikasih tahu isolasi mandiri seperti apa, tapi tentunya kita akan dikasih obat-obatan.
Oke. gitu, untuk ngatasin gejalanya. Yang terakhir nih dok, karena waktu juga ya udah 1 jam. Dok, apakah tubuh berbahaya saat disemprotkan disinfektan seperti yang orang-orang katakan? Kadang kan kita begitu pulang nih disemprot gitu ya, itu apa berbahaya? Oke, yang berbahaya itu kemarin itu kalau saya baca, yang berbahaya itu disemprot seluruh badan, ya kan? Itu kenapa? Karena katanya kalau kita terus-terus disemprot disinfektan jangka panjang, pertama imun kita jadi malah lemah, yang kedua kan dia efek jangka panjangnya yang kurang bagus, ya bisa karsinogenik atau menyebabkan kanker kalau terus-terusan. Nah, memang lebih bagus sebenarnya mandi, karena virus itu ternyata lemah sama deterjen, sama sabun. Jadi daripada kita disemprot semuanya, lebih baik kita mandi. Tapi kalau misalnya kan kita ke pasar misalnya, ya, terus kemudian ada gatel, kan nggak mungkin kita cuci tangan dulu ke WC gitu kan? Ya udah kita semprot-semprot desinfektan, gitu. Atau misalnya kita habis dari ATM, daripada kita pakai sarung tangan yang dokter punya, lebih baik ya udah habis pencet-pencet kita semprot pakai desinfektan aja. Nanti sampai rumah baru cuci tangan. Iya. Thank you Dokter Yosi.